sukacita dan salam sehat untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Di hari Minggu yang diberkati ini, yang dijadikan oleh Tuhan bagi kita semua, dengan penuh sukacita kami menyapa umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sementara menantikan dan menyaksikan tayangan ibadah Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, dan tentu saja dari gedung gereja GPD Diaspora Tataran 1 bersama Gembala dan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 menyapa umat Tuhan, salam sejahtera bagi semuanya. Dan tentu saja saat ini kami selalu rindu menyapa umat Tuhan dimanapun berada yang senantiasa setia menyaksikan tayangan ibadah, beribadah bersama dengan kami, merespon di kolom komentar. Dan tentu saja ada nama-nama baru yang telah merespon di kolom komentar yang akan kami sapa. Namun sebelumnya pada kesempatan ini izinkan kami dari Gembala Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya anak yang terkasih dari kameramen kami, Bapak Angkin Sanggor, yang akan dimakamkan hari ini. Tentu saja dari Gembala dan Jemaat menyatakan doa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga, sebab sesungguhnya penghiburan yang sejati hanya berasal dari Tuhan sendiri. Dan kami berdoa Bapak Angkin dan keluarga senantiasa kuat di dalam Tuhan. Baiklah umat Tuhan dimanapun berada, seperti janji kami tadi, kami akan menyapa umat Tuhan nama-nama yang baru yang telah merespon di kolom komentar pada tayangan yang lalu. Kami menyapa Saudara Novan Evan di Inelean, Kota Mobagu. Mohon maaf, Saudara Novan Evan di Kota Mobagu. Kemudian Saudari Laileling di Mangkutanah, Sulawesi Selatan. Kemudian Ibu Syana Karur di Manokwari, Papua. Tuhan Yesus berkati. Kemudian Ibu Tia di Damau, Sulawesi Utara. Ya, saya kurang tahu Damau itu di mana, tapi yang pasti Tuhan Yesus memberkati Ibu Tia. Kemudian Ibu Yola di Balikpapan, Tuhan Yesus berkati. Bapak Markus Gerson Lontaan di Kota Mobagu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Mei Kolintama di Bintauna, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Bapak Sonce Herald di Pakayambun, ya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Femilioso di Ampana, Sulawesi Tengah. Ibu Verni Malonda di Manado, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Tetik Mi di Pangkal Pinang, Sumatera Selatan. Kemudian Bapak Ferry Palempung di Kota Mobagu. Mohon maaf ketika ada salah-salah penyebutan nama dan tempat, karena memang ini nama-nama baru yang masuk. Dan tentu saja doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara ini tetap setia beribadah dengan kami dan alami lawatan dan berkat-berkat Tuhan. Dan tentu saja umat Tuhan yang selalu setia beribadah, bahkan selalu setia merespon di kolom komentar yang ada di Jakarta, Surabaya, Kota Mobagu, Makassar, Gorontalo, di New York, bahkan di mana saja, yang selalu beribadah bersama dengan kami dan bersama diberkati lewat ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati semua. Dan saudara dimanapun berada di hari-hari ini, tentu saja ada kegetiran, ada kekhawatiran, ada kecemasan yang dihadirkan oleh dunia ini bagi kita. Tapi tentu saja kita pegang firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Haleluya. Kita lihat tanda-tanda zaman akhir-akhir ini, saudara. Dunia bisa berubah. Satu yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Selalu menyertai kita, selalu melindungi kita, selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini, biarlah kita tetap siapkan kehidupan kita. Karena tidak lama lagi, kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Mari siapkan hidupmu menyambut kedatangan Raja di atas segala Raja. Hari ini kita mau mengagungkan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Amin. Jangan kau lepaskan hati.
kasih. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18 berkata, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, kita adalah umat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Biar pagi hari ini kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, memberikan yang paling baik. Biar bukan hanya kita yang merasakan kasih Tuhan, tapi dunia pun boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur Tuhan, sampai hari ini kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sangat sempurna dalam hidup Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau kasih, Allah itu adalah kasih. Mari nyanyikan bersama lagu-lagu ini. Selalu ku sebutkan Di dalam doa, dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang lewat pujian kami dalam kepadamu, pujian. dengan hati yang begitu rindu, Dengan kerinduan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku kasih yang Kau beri dalam rasakan hidup kami. dari-Mu Yesus. Hanya kami yang merasakan Tuhan, semua denganmu. semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih.
Tuhan, Kasih-Mu begitu besar dalam hidup semua yang Kau lakukan, ini. Kerinduan kami, dunia mengerti. apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar semua kami menyadari bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Dari-Mu Tuhan, Dari-Mu Yesus, kami yang luar biasa. ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau Mari jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri, kita tinggikan nama Tuhan kami. Bangkit berdiri, nyanyikan pujian bersama. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Dari-Mu Yesus, Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah Tuhanku, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Dari-Mu Yesus, Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Berikan sorak-sorak yang paling meriah Mari angkat suara bersama Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin saat ini dunia tidak mengerti akan kasih kami kepada Tuhan. Namun kami percaya satu saat nanti akan terbukti bahwa Yesus adalah pilihan terbaik kami. Di segala musim hidup ini, Kau akan selalu jadi pilihan terbaik dalam hidup kami. Sebab Yesus, kasih-Mu, cinta-Mu sempurna dalam hidup kami. Thank you Lord. Bila ku
ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan betapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidup.
Terima kasih, amin. Yesus, oh, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, oh, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selalu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selalu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih, oh, Yesus, oh, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selalu. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ke sorak-sorak bagi Tuhan. Oh, terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, adalah Tuhan Yesus kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami, pengungsian kami, tempat kami berteduh bernaung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu ya Bapa. Begitu mulia, agung nama-Mu, nama Yesus, nama yang indah, nama yang mulia, berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi, adalah Tuhan Yesus kami. Karena pada siang hari ini, kami dalam keadaan tubuh yang diberkati. Ini semua berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sepanjang malam lamanya. Engkau sudah pelihara kami. Engkau sudah berikan kepada kami sukacita dan kedamaian. Walaupun tadi malam mengalami musibah itu, angin dan hujan. Tuhan Yesus, Engkau sudah tolong kami semua yang ada di tempat ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami semua yang sudah hadir pada pertengahan ibadah ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dari yang maha tinggi,
Engkau pakai dia lebih heran. Engkau berikan kepadanya itu hikmat marifat dari surga. Bungkus tutup dia dengan kuasa-Mu dari yang maha tinggi. Agar supaya kami jemaat diaspora mendengarnya, dipuaskan, disegarkan. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terpuji nama Yesus. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan, jemaat GPD Diaspora Tataran 1 dan umat Tuhan dimanapun berada. Saat ini tentu saja kita sangat rindu dengar firman Tuhan. Di tengah dunia saat ini, apapun yang sementara bergejolak dan terjadi, satu kebutuhan utama kita adalah firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan perjalanan hidup kita. Dan saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Wakil Gembala kami yang terkasih, Pendeta Ibu Joyce Oro STH, yang akan langsung disampaikan dari Pekanbaru. Mari kita coba hubungi Ibu Joyce pada pagi hari ini. Shalom Ibu Joyce. Sekali lagi kita sapa, shalom Ibu Joyce. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kami bisa mendengar di sini tapi suaranya masih agak kecil. Ya. Mohon sabar sebentar untuk pemirsa dan umat Tuhan. Sekali lagi, shalom Ibu Joyce. Shalom. Puji Bisa Tuhan. dengar? Ya, puji Tuhan. Bisa dengar ya? Bisa puji Oke. Tuhan. Tuhan itu baik. Nah, ini. Haleluya. Puji Ibu Tuhan, Joyce. haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kami rindu dengar firman Tuhan. Silakan Ibu Joyce sampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Nya pada saat ini. Ya. Oke. Shalom pemirsa yang di rumah. Shalom jemaat Tuhan yang ada di diaspora. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya hari ini tetap hari yang memberikan kita kemenangan. Walaupun di mana-mana kita dengar kabar menggemparkan, bencana, hujan, angin badai, bahkan negara kita masih berkutat juga dengan menghadapi virus. Tapi saya selalu percaya bahwa kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi penghiburan kita. Tidak panjang lebar saya berbicara, mari kita baca sama-sama di dalam Pengkhotbah. Kita mau buka kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Satu ayat yang sangat familiar, satu ayat yang sangat kita dekat dengan kita, karena ini adalah ayat hafalan, tetapi terkadang sulit kita mempraktekkan. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang firman ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami kehidupan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Apa yang pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi saudara, kitab Pengkhotbah ini berbicara bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Bahkan ia memberikan juga kekekalan dalam hati. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai dengan akhir. Jadi saya mau bilang di sini saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bekerja dengan waktu dan musim. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja dengan waktu dan musim. Ya, dia punya schedule. Dia tidak pernah terlalu cepat, tetapi dia juga tidak pernah terlalu lambat. Makanya kita selalu bilang semua indah pada waktunya. Seperti itu, untuk segala sesuatu. Tuhan gak pernah dadakan saudara. Ya, keberadaan saya di kota ini bukan karena
inisiatif Tuhan yang dadakan, tidak. Tetapi ini sudah digariskan Tuhan sejak saya masih dalam kandungan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang selalu suka punya rencana. Saudara bisa bayangkan, waktu Yesus mau lahir di Injil Matius, Tuhan udah bernubuat mulai dari kitab Mika. Mika 5 ayat 1, hai engkau Betlehem Efrata, gitu ya, hal yang terkecil yang terjadi sejak dahulu dan purbakala padamu akan datang seorang yang disebut Immanuel atau juru selamat. Jadi Tuhan gak pernah inisiatifnya tuh dadakan. Dia selalu Allah yang punya rencana. Tinggal eksekusinya terjadinya melalui waktu Tuhan. Makanya kita selalu nyanyi, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah juga datang terlalu cepat. Oleh sebab itu saudara, Tuhan yang kita sembah mengiring dia, tidak pernah ada jalan yang namanya jalan instan. Jadi kalau orang ikut Tuhan dengan jalan instan, maksudnya jalan instan tuh begini, waktu dia berdoa, dia maunya setelah berdoa langsung dapat yang didoakan. Siapa bilang saudara? Enggak begitu juga. Tuhan selalu bekerja dengan waktu dan musim. Ingat itu. Dia selalu bekerja dengan waktu dan musim. Dunia dibombardir dengan yang namanya instan. Ya, di mana-mana kita lihat instan. Makanan aja, saudara ya. Kita kalau ke fast food, makanan yang cepat saji itu cuma tunggu dari mobil. Itu namanya drive thru ya. Kita cuma tunggu dari mobil. Tiba-tiba 5 menit kita cuma tinggal pesan, ditanya by pengarah suara mau pesan apa, kita bilang ini, paling 5 menit, 10 menit kita tunggu, udah ada. Itu dunia. Bahkan sekarang saudara, dulu ya kita kalau mau transfer ke seseorang, kita harus datang ke bank, kita harus antri di sana. Sekarang enggak, hanya lewat mobile ini saudara. Cuman lewat satu jari ini, kita bisa transfer ke seluruh dunia. Kita bisa buka semua akun bank kita, ya. Kita mau belanja, ya, mau belanja makanan, minuman, harus ke kedai, harus ke restorannya, harus ke kafenya. Sekarang enggak, hanya dengan satu jari, saudara mau makan jenis apa aja, semua sudah disediakan. Tinggal lihat di layar, mau mie goreng, mau ayam goreng, semua sudah tersedia, kita tinggal tekan, pencet, datang ayam gorengnya. Dunia dibombardir dengan yang namanya instan. Tetapi saya mau bilang sama saudara, iring Yesus tidak ada yang instan. Karena Tuhan cinta proses saudara. Tuhan cinta yang namanya berjalan day by day dengan saudara. Tuhan cinta yang namanya kita harus masuk sebuah sekolah kehidupan. Di mana kita akan belajar tentang mengendalikan hati kita. Sekolah proses atau sekolah kehidupan tujuannya adalah melihat kondisi hati kita. Sebab Tuhan tidak pernah lihat penampilan. Di dalam Tuhan gak pernah lihat rupa. Yang lihat rupa itu manusia. Kita hanya menjaga rupa kita supaya kita bisa jadi berkat buat manusia, saudara. Tetapi di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat itu adalah hati kita. Hati kita perlu disekolahkan. Hati kita perlu masuk yang namanya sekolah kehidupan. Supaya apa? Hati ini bisa dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati timbul yang namanya kehidupan. Bagaimana mungkin kita ikut Tuhan dengan hati yang salah? Contoh hati yang salah tuh Yunus. Pemarah, gak punya belas kasihan saudara, iya kan? Disuruh Tuhan ke kota ini, gak mau, larinya ke kota yang sana. Karena dia tahu kota itu berdosa, ngapain Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan bukan Allah yang seperti itu, bukan. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Gak mau seirama dengan Tuhan, sampai harus masuk yang namanya sekolah kehidupan bernama perut ikan. Baru dia sadar, baru dia bertobat. Baru dia dapat menjaga kondisi hatinya sesuai dengan irama yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara yang diberkati Tuhan, kita ini harus mau masuk sekolah kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau masuk sekolah hati. Saya namakan itu sekolah hati, masuk sekolah hati. Kenapa? Karena disitulah kita belajar mengendalikan hati kita. Ya, coba ada satu ayat saudara.
yang sangat memberkati saya. Itu Tuhan bilang begini saudara ya. Matius pasal 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Coba ya, saudara lihat firman Tuhan. Ini sebetulnya firman yang familiar yang kita sering baca, yang sering dibacakan anak-anak sekolah minggu. Tetapi kadang untuk melakukannya kita butuh yang namanya belajar. Dia bilang begini, Matius 11 ayat 29, firman Tuhan berkata begini, pikulakuk yang kupasang, belajarlah, bayangkan saudara ya, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara bayangkan, dia bilang pikulakuk yang kupasang dan belajarlah. Saudara, sekolah hati itu, sekolah kehidupan itu, dosennya langsung Yesus. Dosen pembimbingnya itu Yesus. Makanya dia disebut guru, saudara ya. Guru, dia disebut guru. Karena disinilah Tuhan ajari kita di dalam sekolah kehidupan atau sekolah hati ini. Disitulah Tuhan ajari kita day by day, one day at a time. Tuhan ajar kita saudara. Tuhan berikan kita materi-materi bagaimana caranya kita mengatasi A, mengatasi B. Karena hidup ini bukan, hidup dalam Tuhan itu adalah hidup yang memikul salib, yang menyangkal diri. Hidup Tuhan di dalam Tuhan ini adalah hidup yang harus melintasi badai. Hidup di dalam Tuhan ini bukan hidup di jalan yang rata, tetapi hidup di jalan yang banyak berduri, yang ada gelombangnya, yang ada ombaknya, yang ada riak-riaknya. Oleh sebab itu kita perlu belajar sama Tuhan Yesus supaya waktu kita melalui sekolah kehidupan ini, sekolah hati ini, kita punya kerendahan hati dan lemah lembut. Saudara harus tahu bahwa meraih mujizat itu bukan ada di tempat yang tinggi. Sekali lagi, waktu kita meraih mujizat, mujizat itu bukan ada di tempat tinggi. Mujizat itu ada di tempat yang paling bawah, saudara. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau mujizat itu di tempat tinggi, waktu orang meraihnya, orang harus punya standar, saudara. Gak semua orang bisa ada di tempat yang tinggi, gak semua orang. Tetapi semua orang bisa ada di tempat yang paling bawah. Entah dia mau 1,50 meter, 1,70 meter, mau 80 cm. Tetapi kalau di bawah bisa diraih oleh semua orang. Oleh sebab itu kita harus belajar. Waktu kita menjalani, waktu kita masuk yang namanya sekolah kehidupan, yang namanya sekolah hati, yang namanya sekolah proses, kita harus belajar menghadapi masalah itu dengan kerendahan hati dan lemah lembut. Rendah hati itu apa, saudara? Tunggu ya, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, saya mau kasih tahu dulu sama saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang cinta proses. Mana buktinya, Bu? Coba kita lihat dulu ya. Saya mau membuktikan kepada saudara ada 2 peristiwa di mana Tuhan itu selalu bekerja dengan proses. Sehingga waktu kita iring Tuhan kita gak gampang kecewa. Karena kita tahu di dalam Tuhan itu selalu ada waktu dan musim. Sehingga di dalam Tuhan yang kita harus bangun adalah pengharapan. Coba lihat ya, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4. Ini saudara, kita lihat Tuhan bekerja selalu dengan waktu dan musim. Yohanes pasal 2 ayat 4 dia bilang begini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara bayangkan, ini ada krisis habis anggur di Kana ya. Ibu Yesus ada di situ. Jadi waktu dia lihat, waduh Tuhan pesta udah mulai panik nih, anggurnya habis. Saudara mesti tahu ada tradisi orang Yahudi, anggur itu adalah sebuah hal yang gengsi keluarga ya. Jadi nggak boleh kehabisan anggur. Sama kayak kita kalau menikah, orang kita ini saudara ya mesti makanannya cukup. Kalau makanannya kurang mempermalukan, sama seperti itu. Waktu itu ya Ibu Yesus lihat, waduh anggurnya udah habis. Datanglah dia ke Yesus dan dia berkata, tolong nak, ini anggur habis. Apa dia bilang, mau apa kau padaku ibu? Waktuku belum tiba. Artinya mungkin bagi Maria ini udah urgent ya kan, udah urgent. Habis anggur, gimana? Gitu ya saudara. Tapi Tuhan bilang, waktuku belum tiba, gak bisa dipaksa. Itu satu. Kedua, saudara lihat.
Kita lihat lagi sama-sama bagaimana Tuhan itu selalu bekerja dengan waktu dan musim. Yohanes pasal 11 ayat 6, peristiwa tentang Lazarus mati. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ini Yesus dengar dong, Lazarus sakit. Saudara garis bawahi ayat yang kita akan baca. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bayangkan, ini kabar sudah gempar bahwa Lazarus ini sakit keras. Saudara, Lazarus, Maria, Marta di Betani adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Setiap Tuhan pergi ke daerah sekitar situ, lewatnya selalu di Betani. Makanya Betani ini disebut rumah keintiman, rumah cinta. Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga ini. Cintanya dia udah nggak bisa diragukan kepada keluarga ini. Tetapi pada waktu dia dengar Lazarus sakit keras, orang udah panggil dia, Yesus tolong dong si Lazarus lagi semaput, udah kritis, udah ICU, tolong datang. Saudara bayangkan, ayat ini kita baca kan, setelah didengarnya Lazarus sakit, apa yang dibuat oleh Tuhan? Dia sengaja menunda 2 hari. Sengaja. 2 hari bicara waktu dan masa dan musim. Dan apa yang terjadi waktu dia datang, Lazarus mati. Semua tahu cerita itu. Tapi saya mau bilang, seakan-akan terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak pernah ada yang terlambat. Karena dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, hormat, dan selama-lamanya. Itu dia, saudara. Nah, kita mau belajar di sekolah kehidupan ini, waktu kita menunggu kesengajaan Tuhan ini ya. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 3 tahun, 4 tahun, pergumulan hidup kita ya. Saudara, waktu kita menunggu ini kita perlu belajar. Belajar apa? Rendah hati. Belajar lemah lembut. Rendah hati itu apa? Orang yang tidak mau protes. Rendah hati itu hanya ada di dalam hidupnya satu, penundukan diri. Dengar-dengaran, itu rendah hati. Lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu adalah hati yang siap dibentuk. Hati yang selalu fleksibel ikut Tuhan. Yang mau dibentuk. Yang gampang, mudah dibentuk seperti tanah liat, saudara. Mudah dibentuk. Itu lemah lembut. Ya, kita harus belajar tentang ini. Nah, kita belajar ya tentang rendah hati dari orang-orang yang ada di top glory-nya ya. Karena kalau kita belajar dari orang-orang yang biasa, kalau dia rendah hati, ya biasa memang. Karena nggak ada apa-apa yang dia bisa sombongkan. Tetapi kalau kita mau belajar itu belajar dari orang-orang yang punya glory, yang punya posisi glory, yang ada di top leadernya, yang punya nama besar. Kalau dia mau rendah hati, itu ajaib. Pertama kita belajar dari Panglima Naaman. Saudara ya, kita mau belajar dari Panglima Naaman, saudara. Naaman ini adalah orang yang hebat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Ini dia. 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang pertama. Ini orang-orang yang punya posisi glory ya. Orang-orang yang punya posisi yang besar, dahsyat dan hebat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dia bilang begini, firman Tuhan berkata seperti ini. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang, saudara garis bawahi. Seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Orang yang punya posisi glory. Sebab oleh dia ya, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sedang sakit kusta. Ini pahlawan tentara, orang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh dia, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram sehingga Naaman ini disebut pahlawannya tentara. Hebat saudara. Ini orang yang ada di posisi glory yang seperti saya bilang tadi. Orang yang ada di posisi mulia, orang yang hebat, tetapi orang ini mau belajar rendah hati. Waktu dia mengalami masalah, dia mengalami keadaan yang tidak enak, dia masuk sekolah kehidupan,
dia masuk sekolah hati, tetapi dia belajar. Dia belajar di situ, belajarlah daripadaku yang rendah hati dan lemah lembut. Kenapa dia belajar rendah hati? Saudara, waktu dia ini, kenapa saya bilang dia mau belajar? Karena Naaman kan punya penyakit yang namanya sakit kusta atau lepra. Zaman dulu sakit ini menjijikan ya, sampai sekarang juga saudara. Seorang hebat, seorang yang disayangi, terpandang, punya penyakit ini, pasti itu pergumulan. Saudara mau lihat ya, di mana-mana orang yang namanya pergumulan itu, persoalan tidak melihat status. Mau orang hina, mau orang lemah, mau orang miskin, mau orang kaya, tetap ada yang namanya pergumulan. Persoalan dan pergumulan itu adalah teman hidup saudara. Teman bermain dalam segala situasi. Seperti itu. Jadi tidak melihat engkau ada di posisi atas atau bawah, yang namanya persoalan dan masalah tetap ada dalam hidup kita. Makanya ada yang bilang setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tetapi kita mau menang dari pergumulan ini, kita mau meraih mujizat ini, tidak ada di tempat di atas, adanya di bawah. Makanya dia bilang begini, barang siapa yang mau direndahkan, dia akan ditinggikan. Saudara, Naaman meraih mujizat bukan ketika dia bersekolah di posisi atas, tapi dia masuk sekolah kehidupan, di mana dia belajar rendah hati. Rendah hatinya di mana? Di ayat 2 dari raja-raja ini saudara, ada seorang gadis tawanan. Begini, Naaman ini seorang yang jago perang, dia mengalahkan bangsa-bangsa, dia menghabisi bangsa-bangsa. Salah satu, saudara, adalah gadis Israel ini. Gadis Yahudi yang diambil ya karena dia menang perang, dan gadis ini dibuat jadi budaknya istrinya, melayani istrinya. Ini gadis tawanan, namanya saja gadis yang tertawan kalau kita baca ayat 2. Jadi sebetulnya orang-orang yang tertawan ini tidak punya pengaruh suara apa-apa dia, tidak punya suara apa-apa, tidak punya pengaruh lah. Karena dia kan posisinya budak, orang rendahan. Tapi Naaman ini karena rendah hatinya dia mau dengar. Gadis itu bilang begini, Tuan, di Samaria ada seorang nabi Allah. Seandainya Tuan mau ke sana, dia akan pasti bisa menyembuhkan Tuan. Itu aja yang dibilang sama gadis ini. Dan Naaman dengan rendah hati itu tidak ragukan gadis ini. Dia mau mendengar. Saudara, biasanya orang-orang yang tinggi hati itu gak mau dengar nasihat. Orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang keras kepala itu gak mau dengar didikan. Karena dia merasa dia paling hebat. Tinggi hati itu identik dengan kesombongan. Lawan dari rendah hati itu sombong, saudara. Ada banyak orang di posisi, bukan di posisi glory, di posisi biasa-biasa. Tetapi sombongnya minta ampun, saudara. Makanya dia gak pernah dapat mujizat. Makanya dia gak pernah meraih yang namanya kemenangan. Kenapa? Karena hatinya ada di puncak gunung. Yang Tuhan mau hati kita ada di bawah, di telapak kaki. Kita belajar punya kondisi hati yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jangan jadi orang yang selalu mau bersaing dalam soal sosial kehidupan kita. Buat apa saudara? Yang paling kita perlu adalah perkenanan Tuhan, bukan penghormatan manusia. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita akan dihormati manusia. Kuncinya di sini rendah hati, belajar lemah lembut. Naaman panglima, seorang yang terpandang, tentara, pahlawan tentara. Mestinya saudara ya, dia dekat dengan yang namanya keras, tidak bisa diatur. Tapi ternyata orang ini rendah hati. Dia harus masuk di kolam 7 kali, ya, kolam butak, kolam susu yang mungkin banyak kotorannya. Saking rendah hatinya, Tuhan berikan dia mujizat. Sebab penyakit Naaman itu tidak sesuai dengan, sepertinya tidak sesuai dengan pengobatannya ya. Seperti itu. Tuhan cuma suruh dia masuk 7 kali. Dan dia mau saudara. Ini kerendahan hati. Masuk dihinakan, itu namanya kerendahan hati. Yesus yang kedua ya, tokoh yang kedua adalah Yesus. Yesus ini kita tahu pangeran Allah, putra mahkota Allah, yang punya surga. Kalau yang punya surga itu berarti punya segalanya, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tapi saudara bisa bayangkan, waktu dia lahir,
Dia bukan dikemas dalam istana, dia bukan dikemas dalam rumah sakit yang VVIP, dia bukan dikemas di suatu tempat yang indah, tetapi dia dikemas dalam kandang yang hina. Saudara bisa bayangkan ini proses apa? Proses hati. Yesus saja melalui itu. Saudara, bukan cuma lahir di kandang Bethlehem. Saudara, orang-orang ini kan jaga image, biar kalah nasi jangan kalah aksi. Terkadang kita ini mengutamakan image yang kelihatan, kemasan. Isinya biasa, kemasannya mesti luar biasa. Itu manusia. Yang penting gengsinya, yang penting image-nya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan gak pernah lihat kemasan, Tuhan gak pernah lihat pembungkus kita. Yang Tuhan lihat tuh hati kita. Makanya hati ini hanya bisa disekolahin lewat kondisi, lewat keadaan. Makanya Yesus gak lahir di istana, lahirnya di kandang Bethlehem. Bukan cuma itu saudara, saya pelajari yang mungkin banyak orang gak tahu. Proses kedua yang Yesus harus lalui itu, kita baca ya saudara, di dalam Lukas 2, Lukas pasal 2, ayat 51 dan 52. Ini saudara baca baik-baik. Saya dapat ayat ini dan saya renungkan saudara. Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52. Kita baca saudara ya. Kita baca. Lukas 2 ayat 51 dan 52. Firman Allah berkata begini. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Sekali lagi ya, ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sampai sini kita baca. Garis bawahi, dia hidup dalam asuhan mereka. Saudara, orang yang hidup dalam asuhan bukan orang yang memimpin. Orang yang hidup dalam asuhan adalah orang yang menyongoskan dirinya. Karena di dalam asuhan itu ada pendidikan. Saudara ya, kita dididik, itu yang namanya di bawah asuhan. Anak-anak kita itu di bawah asuhan. Gak boleh makan ini, gak boleh minum ini, tidur harus jam segini. Jadi itu masa didikan. Yesus masuk masa itu. Berapa tahun saudara? 30 tahun, baru dia bisa keluar ke sana ke sini kan untuk melakukan mujizat. 30 tahun Yesus hidup di bawah asuhan. Asuhan siapa? Asuhan Yusuf dan Maria. Yesus ini adalah orang yang penuh dengan glory. Bagi dialah kemuliaan, kehormatan sampai selama-lamanya. Yesus ini adalah Allah, Yesus ini orang yang berkuasa. Yesus ini orang yang penuh dengan keilahian. Yesus ini orang yang penuh hikmat, tetapi dia mau hidup di bawah asuhan. Ini bicara sekolah kehidupan, ini bicara sekolah hati saudara. Hidup di bawah asuhan. Biasanya orang-orang yang kita asuh itu adalah orang-orang yang di bawah level pikiran kita. Seperti anak-anak kita kan. Itu adalah orang-orang yang di bawah level pemikiran orang tua. Artinya orang tuanya masih lebih, cara berpikirnya jauh lebih tinggi daripada yang diasuh. Tetapi Yesus terbalik. Dia punya hikmat, dia punya kuasa. Dia lebih hebat dari orang tuanya, tapi dia mau hidup di bawah asuhan. Ini bicara sekolah hati, sekolah kehidupan. Ini bicara tentang proses hidup 30 tahun. Tetapi lewat pendidikan di bawah asuhan ini dia bisa masuk, naik ke kayu salib. Dan waktu itu dideklarasikan padanya, dikaruniakan nama di atas segala nama yang olehnya kita diselamatkan. Itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Dia masuk sekolah di bawah asuhan. Yesus itu saudara. Bukan cuma lahir di kandang, masuk sekolah asuhan 30 tahun, kemudian berjalan ke sana kemari, kelelahan, keletihan, sampai membaringkan kepala tidak bisa, kemudian naik di kayu salib, baru disebut, padanya dikaruniai nama di atas segala nama. Haleluya saudara. Yakub 14 tahun, untuk jadi pangeran Allah dia nunggu 14 tahun, beryongos sama yang namanya Laban pamannya.
Saudara, 14 tahun hidup di dalam proses kehidupan. Baru dia bisa dapat yang dia mau, jadi pangeran Allah. Siapa lagi? Daud, 13 tahun. Buronan. Pokoknya lari dari gua sini ke gua yang sana. Baru bisa naik jadi raja. Yusuf, seperti itu juga. Harus mengalami hal-hal yang buruk. Harus dibuang ke sumur, dijual. Bukan dijual oleh temannya, bukan dibuang oleh temannya. Ini yang jual dia, yang buang dia ini saudara-saudaranya. Saudara, tidak mudah kan? Dia harus melalui rumah tante Potifar yang memfitnah dia. Dia harus melalui penjara. Itu bertahun-tahun lamanya sekolah kehidupan yang dilalui oleh Yusuf. Baru dia bisa jadi orang besar di Mesir. Dan apa yang dia bilang, orang boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan bisa buat jadi kebaikan. Dia tetap bisa mengampuni orang yang menjual dia, karena hatinya udah sekolah. Kadang kita ini gak bisa mengampuni karena belum lulus sekolah. Setiap ujian, merah terus nilainya, Tuhan balik lagi, Tuhan balikkan lagi gitu saudara. Jadi hidup ini harus mau masuk sekolah yang namanya proses kehidupan, sekolah hati. Kita dilatih, diajar. Oleh sebab itu waktu kita ada dalam proses kehidupan, introspeksi diri itu paling penting. Kalau saudara merasa saudara nggak salah, tetapi saudara harus masuk sekolah kehidupan, kita serahkan aja sama Tuhan, bukan? Berarti Tuhan mau berbicara yang lain dalam hidup kita. Seperti itu. Tapi kalau kita salah, kita diproses Tuhan, ya bertobat saudara. Kita terima, kita bertobat. Dan saya percaya mujizat terjadi. Naaman meraih mujizat bukan di rumah sakit termal. Naaman meraih mujizat itu di kolam jelek, di kolam yang paling hina, di kolam jorok, saudara, yang airnya keruh. Dia raih mujizatnya di situ. Ya, Yesus raih mujizat untuk dijadikan raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, lewat kandang Bethlehem. Mujizat itu ada di tempat rendah. Seperti itu, kita harus mau belajar. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati Tuhan, mari. Firman Allah berkata, ketika kita belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita mendapat ketenangan. Hanya orang-orang yang ada di sekolah kehidupan yang mau berproses belajar, yang akan mendapatkan ketenangan. Dan kalau kita tenang, ya, jadi badai silih berganti, masalah datang silih berganti, nggak ngaruh di hati kita. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang kerendahan hati. Maka firman Allah begini, Yesaya pasal 30 ayat 26, dia bilang begini. Yesaya 30 ayat 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Lihat ya, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudara bisa lihat, waktu Tuhan menyembuhkan luka umatnya dan menyembuhkannya bekas pukulan. 7 kali ganda. Artinya kalau kita lulus sekolah hati ini, kita lulus dan didapati menang, kita akan menerima kemuliaan 7 kali ganda saudara. Tuhan hibur, Tuhan balut setiap luka, setiap pukulan yang kita terima. Itu yang saya bilang mujizat. Mujizat itu kita dapat lewat proses. Ya, proses itu kita berada di zero. Level kita semua diturunkan, standar kita semua diturunkan. Supaya kita boleh menjadi apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita dalam sekolah proses kita mau belajar lemah lembut dan rendah hati, kita dapat yang namanya jiwa yang tenang. Dan saudara lihat ayat terakhir kita pada pagi hari ini, Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara mau tahu? Kesehatan kita tergantung hati kita. Kita boleh minum obat yang banyak, kita boleh makan makanan yang lezat dan bergizi. Tetapi selama hatimu salah di hadapan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Ternyata dalam tenang ini ada kekuatan. Firman Allah berkata, dalam tinggal tenang terdapat kekuatan.
Kalau hati kita tenang, maka tubuh kita sehat, segar, saudara ya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bahwa ternyata Tuhan bekerja dengan musim dan waktu. Kita harus masuk penantian itu, masuklah dalam sekolah kehidupan, sekolah hati. Di sekolah hati kita belajar apa? Belajar dua aja, rendah hati, lemah lembut. Dan ketika kita mau belajar rendah hati dan lemah lembut, mengatasi setiap keadaan, maka terciptalah yang namanya pemulihan, mujizat, kemuliaan Tuhan 7 kali lipat. Tuhan obati luka kita, dia balut setiap pukulan kita, dan kita mendapatkan hati yang tenang. Waktu kita hidup dalam ketenangan, penyakit kita disembuhkan, tubuh kita jadi segar, berkat kita mengalir. Ya, berkat itu nggak perlu dicari, nggak perlu ditunggu, saudara ya. Dia akan datang ke alamat yang tepat. Kita cari berkat, kadang kita nggak tahu ini berkat kita enggak, tetapi berkat tidak pernah salah jalan. Dia selalu tahu di mana pemilik berkat ini. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mau belajar menanti pertolongan Tuhan, menanti dalam kesabaran, menanti dalam kerendahan hati, menanti dalam kelemah lembutan. Dan saudara akan melihat bagaimana mujizat itu akan jadi nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat diaspora, Tuhan Yesus memberkati pemirsa yang ada di rumah. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang yang namanya proses. Kita mau belajar kendalikan hati. Ada kuk yang Tuhan pasang. Kuk itu batang kayu yang ditaruh di atas kepala hewan supaya dia bisa memikul bebannya. Apa itu kuk? Makna kuk artinya kita punya kendali. Waktu kita melalui proses, kita dikendalikan oleh aturan firman Allah. Kita tidak keluar dari aturan firman Allah. Sehingga waktu kita memikul beban itu ringan, terasa enak. Kenapa? Karena kita hidup dalam aturan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa. Tuhan, kami semua punya persoalan, punya masalah. Tetapi kami tahu ketika kami masuk proses kehidupan, sekolah hati di mana kondisi hati kami dikebas yang namanya racun dan virus-virus. Sehingga waktu kami masuk sekolah kehidupan, kami didapati menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari Engkau berkati setiap apa yang kami sedang alami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami kesasar, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Ketika kami melalui lembah Baka, Tuhan akan ubah jadi tempat yang bermata air. Ketika kami harus melewati masalah dan badai, Tuhan akan ubah menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu Bapa di sorga, berkati keberadaan kami pada pagi hari ini. Biar kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh dihiburkan. Bahkan kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami boleh hidup dalam kesaksian demi kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Yang kami tahu Tuhan, orang-orang yang bekerja di belakang layar Tuhan berkati. Pemirsa yang ada di rumah diberkati, bahkan jemaat diaspora diberkati, penggembalaan Tuhan di diaspora diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menambahkan umur, Tuhan yang menambahkan kesehatan, bahkan kami boleh melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Hari ini semua yang sudah terima firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan tentu saja kami percaya ada banyak hati yang dijamah oleh Tuhan hari ini. Dan banyak hati yang diubahkan. Ibu Joyce, hari ini sebelumnya kita berpisah untuk pelayanan hari ini. Untuk daerah Manado dan sekitarnya, beberapa hari ini kami mengalami cuaca buruk, hujan, angin deras. Dan hari ini untuk Manado, berita terakhir tadi ada 5 korban jiwa yang sudah jatuh. Dan mungkin saat ini Ibu Joyce bisa menyampaikan penguatan bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini. Umat Tuhan mungkin yang sementara menyaksikan siaran ini, yang juga mungkin mengalami situasi ini. Dan juga beberapa daerah di Indonesia yang mengalami bencana. Silakan Ibu Joyce. Iya. Daerah-daerah yang mengalami bencana ya, memang kita nggak pernah tahu kapan bencana itu mau datang, tetapi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita berteriak sama Tuhan.
Mari kita minta pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan di atas segala bencana. Tuhan yang punya alam semesta ini, kalau Dia bisa menjadikan langit dan segala isinya, Dia pun bisa tolong kita. Dimanapun kita berada, hidup dalam iman yang paling tinggi, hidup dalam pengharapan kepada Tuhan yang paling tinggi. Karena saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Banyak berdoa, tetap setia, tetap kuatkan iman bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti tolong kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya seberapa yang sudah dengarkan pesan ini, siapapun, dimanapun dikuatkan dan diberkati. Bahkan firman Tuhan yang luar biasa yang sudah boleh disampaikan bagi kami semua hari ini. Amen. Sungguh menguatkan dan memberkati. Puji Tuhan Ibu Joyce, gembala dan jemaat Haleluya. selalu berdoa untuk Ibu Joyce. Tuhan pakai semakin heran untuk kemuliaan namanya, dan kesehatan kekuatan Tuhan anugerahkan senantiasa di pelayanan di Pekanbaru. Doa kami senantiasa menyertai Ibu Joyce. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Amin. Baiklah umat Tuhan dimanapun berada, dan umat Tuhan Jemaat GPI Diaspora Tataran 1, kita akan menutup serangkaian ibadah pada hari ini, dan gembala akan menutup ibadah pada hari ini. Haleluya, kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, kita sudah terima firman Allah, dan firman Allah itu boleh membuka hati dan pikiran kita memahami kebenaran firman Allah yang kita harus lakukan. Karena itulah firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita sekolah hati, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Luar biasa. Kita berdoa supaya kita tetap kuat, kita tetap tegar dalam menghadapi keadaan yang terjadi di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Tapi ada kekuatan dari tempat yang maha tinggi akan melindungi saudara dan saya. Saya 20 hari terbaring lemah. Kekuatan hilang, badan saya merosot 8 kilo. Saya tidak berdaya, tapi saya datang kepada Tuhan. Saya selalu berseru kepada Dia. Dengan senyum saya berkata kepada Tuhan, firman-Mu berkata, kami berada di balik kaca. Walaupun pun dalam keadaan seperti ini, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Saya katakan sama Yesus dengan senyuman, Tuhan pulihkan saya. Dan sudah didukung dengan doa dari jemaat. Segala-galanya berlalu. Virus-virus hilang entah kemana. Tapi kekuatan Tuhan, Dia boleh turun dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ada beberapa jemaat yang mengalami hal yang sama. Tetapi semua sudah dipulihkan. Ini sangat luar biasa, saudara. Zona merah dikatakan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, berjalan di zona yang hijau. Oh, luar biasa. Berharap saja kepada Tuhan. Serahkan kepadanya. Ya, saudara. Saya tidak bisa makan waktu itu. Saya lemah. Tidak ada rasa makan. Ya. Makan ini disodorkan ini itu tidak bisa. Tapi saya bersyukur. Saya punya Yesus. Allah, Yehova El Rafa. Tuhan adalah kesembuhan. Dan kenyataan saya alami saat ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jemaat, taruhlah harapan kita hanya kepada Yesus. Ya, karena manusia itu terbatas. Oleh dokter saya disuruh untuk apa namanya? Saya kurang bahasanya itu yang susah saya hafal.
yang diisi hidung itu swab. Saya pikir-pikir, saya berkonsultasi juga dengan beberapa anak Tuhan, jemaat. Jangan om. Dan betul, saya tidak lakukan. Saya tahu ada Yesus. Jadi kalau dengan Yesus, semua akan berlalu. Pak Omel, dia kuat. Ibu Aini, dia sehat. Seserit, dia sehat. Lewat semua. Berikan pujian bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Tuhan sayang kepada kita. Makanya pada hari Jumat di tempat ini kita sudah buka dengan doa supaya mari jemaat ambil waktu, jangan berbondong-bondong, datang satu persatu, ambil waktu setengah jam, 15 menit, 10 menit, datang di kaki Tuhan. Ya, tempat ini kita sterilkan semua. Semalam tempat ini sudah disterilkan. Nanti selesai ibadah akan disterilkan lagi. Ya, karena itu adalah aturan pemerintah yang kita harus tunduk dan mematuhi. Jangan lupa jaga jarak, masker, cuci tangan, ya. Di rumah-rumah jangan berkumpul lebih dari 2 orang. Ya, pakai jarak, sekalipun di rumah. Jadi orang jangan cari percobaan. Tetap orang waspada. Dan Tuhan mau seperti itu. Karena Tuhan memberikan kita pikiran untuk berpikir. Jadi bukan asal tabrak saja. Oh, sudah serahkan diri pada Tuhan, tidak usah pakai masker. Itu salah. Tetap harus pakai. Karena itu juga pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah hamba Tuhan. Kita harus tunduk juga kepada pemerintah. Kita berdiri semua, kita akan tutup pekerjaan. Jiwa kudus memujimu, sungguh biasa. Amin, haleluya. Maka jiwa kudus memujimu, sungguh sekali lagi, maka jiwaku memuji Engkau. Jiwa kudus memujimu, sungguh besar. Jiwa kudus memujimu, sungguh besar. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih padamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat lawatan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Hati kami penuh dengan damai dan sukacita atas lawatan Tuhan yang luar biasa. Terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan di dalam iman Tuhan.
Engkau Tuhan yang sangat-sangat baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami tidak sempat menuturkan satu persatu bagaimana besar kasih sayang-Mu kepada kami. Bagaimana berkat yang Engkau berikan bagi kami. Karena mulut kami tidak cukup, tapi Engkau mengenal hati kami. Kami sangat mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau, Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir, Tuhan. Kami bawa semua perencanaan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dari hari ke hari, di hari yang ke depan ini, biar Tuhan selalu menyertai mereka. Dalam pekerjaan mereka Engkau campur tangan. Berkatilah mereka. Bukalah mata usaha mereka dengan kuasa-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu berkata emas dan perak itu adalah milik Tuhan. Itu adalah berbicara kekayaan. Kami sangat rindu Tuhan. Biar bagian-bagian dan kekayaan Tuhan boleh tercurah dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Sehingga mereka berjalan Tuhan di dalam penyertaan daripada Tuhan. Di dalam arti mereka boleh hidup dalam berkelimpahan. Sekalipun dunia katakan ini masa adalah masa yang sukar dan sulit. Tetapi firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu yang ada amin dan memberikan jaminan. Terima kasih Tuhan, luar biasa kebaikan-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati umat-umat-Mu yang datang. Boleh mengikuti ibadah di tempat ini. Dan Tuhan berkati mereka. Mereka akan bawa persembahan. Milik-Mu juga akan dikembalikan. Biar Tuhan tilik semua dan memberkati mereka. Selanjutnya manakala sebentar kami pulang, Engkau juga akan bersama-sama dengan kami. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian di sepanjang 1 minggu ke depan ini. Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Dalam segala aktivitas mereka. Biar Tuhan ada bersama dengan mereka. Hindarkan mereka dari mara bahaya. Hindarkan mereka dari kecelakaan. Hindarkan mereka dari sakit penyakit. Hindarkan mereka dari roh maut dan kematian. Hindarkan dari segala-galanya. Di dalam nama Yesus. Lindungi seluruh umat-umat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan. Bagi salah satu anak dari salah satu kru daripada Manifestation Production. Yang penuh cinta kasih kepada Engkau. Yang selalu meliput siaran kami. Tuhan, dia mengalami kedukaan. Berikan kekuatan bagi keluarga ini. Karena kami percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi keluarga ini. Itulah yang terbaik. Tapi penghiburan dari Tuhan. Roh Kudus jamah keluarga ini. Beri kekuatan dan kemampuan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat musibah-musibah yang terjadi di akhir-akhir ini. Baik jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines, maupun juga musibah gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat. Angin dan hujan banjir yang beberapa bagian di Manado. Tuhan, Engkau bela mereka semua Tuhan. Engkau tolong keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kemampuan dalam menghadapi hal ini. Terima kasih Bapa Sorga. Berkati pemerintah kami, bangsa kami. Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden sampai kepada aparat-aparat yang ada di daerah-daerah pedesaan. Tuhan selalu menyertai mereka. TNI maupun Polri, Engkau berkati mereka dalam menunaikan tugas dan kewajiban untuk menjaga keamanan di bangsa kami. Engkau Tuhan yang ajaib, para dokter dan tim medis yang dengan penuh cinta kasih melayani bagi mereka yang terpapar dengan apa yang disebut dengan COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, lindungi, bungkus tutup mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Pagari mereka dengan api dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih pemerintah kami di Kabupaten Minahasa.
Kecamatan Tondano Selatan, kelurahan kami, pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga mereka. Demikian juga masyarakat yang ada di Tata Arang, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Negeri ini diberikan kesejahteraan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami kepadamu, dan selanjutnya kami tutup seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Angkat tangan, terima berkat. Adalah rahmat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, besok, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Selamat heran kaya Puji Tuhan, silakan duduk. Umat Tuhan dimanapun berada, ibadah hari ini hampir selesai, dan tentunya seperti biasa di penghujung acara kami akan mengadakan door prize buat saudara. Siapa saja yang sementara mengikuti siaran ini bisa ikut door prize hari ini. Jadi siapkan handphone saudara untuk mengetik jawaban yang benar. Baiklah, kami siapkan untuk door prize hari ini untuk saudara, tentu saja seperti biasa bagi pria dan wanita. Ya, adapun door prize yang sudah disiapkan adalah sebuah dress, ya, mini dress untuk wanita, ya, dengan corak berwarna merah, kemudian warna dasarnya navy blue, ya, atau biru, ya, biru tua, dongker. Ya, dan untuk ini ukurannya atau size-nya S, ya. S, jadi memang ini S, jadi untuk remaja tanggung, ya. Remaja tanggung, untuk remaja putri, ya. Dengan ukuran badan S, ini cantik, ya. Untuk dikenakan, ini coraknya strawberry, ya. Oke, sudah siap, ya. Silakan siapkan handphone saudara atau laptop atau komputer atau apa saja yang ada di hadapan saudara, dan ketik jawabannya. Sebelumnya jangan lupa ketik dulu diaspora berbagi. Diaspora berbagi. Jadi siapa saja boleh ikut, yang di luar jangkauan kami di tempat ini yang tidak bisa ambil langsung barangnya bisa kami bantu kirim. Jadi silakan ikut dulu door prize-nya, ya. Diaspora berbagi. Diaspora berbagi, belajar rendah hati. Diaspora berbagi, belajar rendah hati. Oke, silakan diketik jawabannya. Jangan salah ketik, pastikan jawaban Anda benar sebelum diposting atau dikirim, ya. Diaspora berbagi, belajar rendah hati. Diaspora berbagi, belajar rendah hati. Ya, sudah ada jawaban-jawaban yang masuk, dan kita akan lihat sebentar siapakah yang beruntung mendapatkan mini dress berwarna navy blue dengan corak strawberry, ya. Ini imut-imut, ya. Jadi yang pakai orangnya pasti imut-imut. Oke, silakan terus mengetik jawaban yang benar. Ya, sudah ada yang beruntung, dan akun yang beruntung mendapatkan ini adalah akun Facebook Lita. Ya, selamat buat akun Facebook Lita berhasil memenangkan door prize hari ini. Door prize yang pertama. Kita lanjut ke door prize yang kedua untuk pria tentunya. Ya, ini kemejanya bagus, ya, dengan merek Armani, jeans Armani, ya. Oke, ukurannya ini slim fit. Jadi yang suka pakai yang slim fit ini cocok sekali. Ini L, ya. Iya. Ukurannya L, ya. Ukurannya L. Nah, bagi pria yang berukuran L, silahkan
cepat siapkan handphone, laptop atau apa saja, komputer ya, dan ketik jawabannya. Diaspora berbagi. Diaspora berbagi. Cintai proses Tuhan. Diaspora berbagi, cintai proses Tuhan. Oke, jangan salah ketik ya. Silakan ketik jawaban yang benar. Nah, kami sudah memulai ya untuk program Diaspora Berbagi pada hari Senin kemarin, dan jangan lupa saksikan terus program Diaspora Berbagi di hari Senin besok jam 7 malam ya. Jam 7 sampai jam 8 malam. Silahkan nantikan tayangan ini ya di channel Magnificent Production. Jadi Diaspora Berbagi. Iya. Sudah ada jawaban yang benar. Kita lihat dulu. Oh ya, oke, selamat buat akun Facebook Airshop Tondano ya. Selamat buat akun Facebook Airshop Tondano berhasil mendapatkan door prize yang kedua, sebuah kemeja berwarna biru ya dengan merek Armani Jeans berukuran L. Semoga bermanfaat, semoga diberkati dengan apa yang sudah diterima. Tuhan Yesus berkati, dan yang belum sempat mendapatkan door prize hari ini bisa ikut door prize di hari Minggu yang akan datang, dan tetaplah beribadah bersama dengan kami di hari Minggu mendatang pada jam 7 pagi ibadah raya Jemaat GPI Diaspora Tataran 1, dan kita bersama diberkati dan dilawati oleh Tuhan. Dan atas nama Gembala Majelis Jemaat Umat Tuhan Jemaat GPI Diaspora Tataran 1, pelayan altar, seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih buat atensinya. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan sampai jumpa hari Minggu mendatang. God bless you. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan diberkati pagi hari ini. Haleluya. Mari yang merasa diberkati, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita masih akan memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kalau bunyi sangkakala. Haleluya.